Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usaha apa sih yang cocok bagi seorang karyawan, apalagi di era digital saat ini gitu ya. Dan berikut adalah 12 ide usaha sampingan bagi karyawan meski minim sekali modalnya. Di era digital ini kalian bisa menjadikan segala macam platform untuk menghasilkan cuan. Pernahkah kamu merasa gaji yang diterima setiap bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan? Jika iya, kamu bisa mencoba melakukan usaha sampingan sebagai karyawan. Selain memenuhi kebutuhan setiap harinya, tentu saja kamu juga perlu menyimpan tabungan untuk mempersiapkan dana darurat ke depannya. Apabila kamu tertarik, yuk simak beberapa ide usaha sampingan bagi karyawan tanpa modal berikut ini. Jika kamu memiliki banyak tuntutan pekerjaan namun tetap ingin membuka usaha sendiri, tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu ya. Dan berikut adalah beberapa ide usaha sampingan bagi karyawan yang bisa kamu coba dengan modal yang sangat minim. Di antaranya, yang pertama menjadi freelancer. Freelance merupakan salah satu penghasilan tambahan yang banyak dicari berbagai kalangan karena fleksibel untuk dilakukan. Biasanya freelance banyak yang menyediakan work from anywhere, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai usaha sampingan karyawan yang sibuk. Saat ini kamu bisa dapat mencari berbagai macam kegiatan freelance sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui situs-situs pekerja online. Beberapa peluang usaha sampingan karyawan yang bisa kamu coba seperti desain grafis, penerjemah dokumen, voice over, social media officer, dan masih banyak lagi. Yang kedua, gabung sebagai dropshipper. Ide usaha sampingan karyawan tanpa modal ini juga semakin banyak dilakukan seiring meningkatnya minat belanja online oleh masyarakat. Selain itu, kamu tidak perlu repot-repot menyiapkan produk dan pengirimannya karena semua sudah disediakan oleh penyedia dropshipper. Namun sebelum bergabung, ada baiknya kamu pelajari terlebih dahulu bagaimana sistem penjualannya. Yang ketiga, jasa pembuat website. Seiring berkembangannya dunia digital saat ini, biasanya ada banyak orang yang membutuhkan jasa pembuatan website untuk suatu perusahaan. Jika kamu menguasai ilmu website developing, ide usaha sampingan karyawan yang satu ini cocok banget untuk dilakukan ya. Selain itu, beberapa hal yang perlu kamu kuasai sebelum menjadi jasa pembuatan website antara lain yaitu back end dan front end developing serta website design. Yang keempat, menjadi content creator. Nah, jika kamu senang tampil di depan kamera, usaha sampingan karyawan modal kecil sebagai content creator mungkin cocok untuk kalian coba. Dengan menjadi content creator, kamu tidak akan mengganggu pekerjaan utama sebagai karyawan karena waktu yang dilakukan pun fleksibel. Dalam hal ini, kamu bisa mencoba dari berbagai platform yang banyak digunakan seperti saat ini, yaitu diantaranya ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ataupun TikTok. Yang kelima, translator sebuah acara atau tulisan. Bagi kamu yang senang mempelajari dan menguasai berbagai bahasa, hal ini dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan. Ya, kamu dapat mencoba untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menerjemahkan dokumen, artikel, ataupun video yang dibutuhkan oleh klien. Selain memiliki peluang usaha sampingan karyawan yang tinggi, menjadi translator juga bisa meningkatkan skill kemampuan bahasa yang kamu pelajari. Yang keenam, membuat blog sendiri. Selanjutnya, jika memiliki hobi dan kemampuan untuk menulis,
kamu dapat memanfaatkan sebagai salah satu bisnis sampingan dengan membuat blog sendiri. Selain berpotensi mendapatkan cuan, kamu dapat melatih kemampuan menulis dan mempublikasikan tulisan ke dalam blog. Tak hanya itu, usaha sampingan karyawan ini juga bisa menambah portfoliomu. Yang ketujuh, reseller makanan kekinian. Nah, selain dropshipper, menjadi reseller makanan kekinian juga bisa menjadi ide usaha sampingan karyawan modal kecil loh. Bedanya dengan dropshipper adalah kamu hanya akan mendapatkan produk yang ingin dijual dari pemiliknya. Sementara itu, barangnya tetap dipasarkan kembali dan dikirim secara mandiri. Untuk memulainya, kamu dapat mencari makanan apa yang sedang kekinian dan diminati oleh banyak orang. Yang kedelapan, membuat channel YouTube. Fenomena semakin banyaknya penonton yang beralih dari TV digital ke YouTube dapat dimanfaatkan sebagai usaha sampingan karyawan yang tanpa modal. Umumnya setiap video yang banyak diminati orang akan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jika tidak pede untuk berbicara di depan kamera, kamu dapat membuat channel tanpa wajah seperti video tutorial memasak, memperbaiki sesuatu, atau edukasi. Yang kesembilan, menjual bucket snack. Menjual bucket snack juga bisa menjadi peluang usaha sampingan karyawan yang tinggi hanya dengan bermodalkan keterampilan. Penjual bucket snack akan tetap dicari oleh banyak orang, terutama saat ada momen-momen perayaan seperti wisuda, sidang, ataupun lamaran. Dan yang ke-10, jasa desain dan editor. Apabila kemampuan yang kamu miliki adalah mendesain dan mengedit video, maka bisnis sampingan yang satu ini cocok untuk dilakukan. Yang perlu kamu kuasai adalah berbagai aplikasi desain serta editing video seperti Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere, dan sejenisnya. Untuk memulainya, kamu dapat mengambil project online dari perusahaan yang membutuhkan jasa desain ataupun editor video. Nantinya, hasil karya tersebut juga bisa dijadikan sebagai portfolio. Yang ke-11, mengajar online. Jika kalian menguasai berbagai macam pelajaran sekolah, kamu bisa memanfaatkan waktu luang dengan mengajar online. Untuk memulai usaha sampingan karyawan tanpa modal ini, kamu hanya perlu menyediakan internet yang memadai. Yang ke-12, sewa barang elektronik. Terakhir, jika kamu memiliki banyak barang elektronik seperti kamera, lensa, komputer, ataupun printer yang jarang dipakai, manfaatkan saja dengan menyewakan untuk mendapat penghasilan tambahan. Untuk melakukannya, kamu dapat memasang iklan melalui grup-grup di sosial media yang berkaitan dengan penyewaan barang elektronik. Tips memulai usaha untuk karyawan: ketika ingin memulai usaha sampingan ini, kamu perlu memperhatikan sejumlah tips agar dapat mengimbangi antara pekerjaan utama dengan bisnis lainnya, yaitu pastikan usaha sampingan yang akan dilakukan tidak mengganggu pekerjaan utama dan bertentangan dengan kebijakan perusahaan. Dan juga membuat jadwal antara pekerjaan dengan waktu luang agar tidak mengganggu tugas-tugas kalian. Jangan lupa membuat plan bisnis sampingan secara matang berupa tujuan dan target yang ingin dicapai, kemungkinan risiko dan cara mengatasinya. Jangan lupa menyisihkan tabungan dari gaji utama untuk dijadikan sebagai modal usaha ya. Kemudian jika baru awal untuk membuka usaha, kamu dapat mencari partner dan mentor yang terpercaya dan satu visi dengan tujuan bisnis. Nah, dari beberapa ide usaha sampingan karyawan yang sudah kita bahas tadi, yang mana nih ingin kalian coba? Mempunyai usaha sampingan sendiri memang dapat membantu untuk menambah tabungan yang kamu punya. Selain itu, jika kamu mampu mengelola keuangan dengan baik, maka kamu akan mempunyai tabungan yang cukup untuk masa depan kelak. Ya, semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat bagi kalian ya, dan terima kasih.